Maka di awal-awal Buraq ini membawa Nabi itu goncangannya kuat sekali. Mobat mabit kata orang Jawa bilang, Pak. Mobat mabit itu bahasa Indonesianya apa tuh? Wilo Pak, wush begini, nggak bisa lempeng gini. Maka malaikat Jibril pun memerintahkan, wahai Buraq, diam kamu, kau tenang. Apa kata Buraq? Aku bergetar. Aku tidak pernah membawa seseorang yang paling mulia di alam semesta ini. Ini Habibuna Rasulullah ada di punggungku. Bergetar Buraq, gemetar dia, lari pun gak lurus, Pak. Akhirnya diusap kepalanya oleh malaikat Jibril, baru jalannya lempeng, Pak. Ini riwayat mukhtalaf. Tapi banyak kitab-kitab sirah yang menyebutkan seperti ini, Pak. Nah, kemudian Nabi tidak langsung menuju Baitul Maqdis. Ada urutannya, Pak. Nabi dibawa oleh malaikat Jibril, pertama mampir ke Yasrib, Madinah sekarang, Pak. Wa kana awwaluha ardu dzati nakhlin katsirin. Maka pertama bumi yang disinggahi oleh Buraq membawa Rasul dan malaikat Jibril itu dikatakan ardun thayyibatun, bumi yang bagus. Faqala lahu Jibril alaihi salam, malaikat Jibril kemudian mengatakan, memerintahkan kepada Rasul, anzil ya Muhammad fasalli hahuna, turun kamu ya Muhammad dan salat kamu 2 rakaat di sini, ikraman, dalam rangka memuliakan tempat itu. Fanazzalan Nabi sallallahu alaihi wasallam fasalla summa raqibah. Nabi salat, Nabi kemudian naik lagi di atas kendaraan Buraqnya. Faqala lahu Jibril, Jibril kemudian bertanya, atadri aina shallaita ya Habiballah, tahukah engkau di mana tadi engkau salat? La adri ya Jibril. Faqala shallaita bi ardin thayyibatin wa ilaiha al muhajirah. Dan inilah dikatakan oleh malaikat Jibril, itulah tanah, itu bumi yang kau salat sunnah di dalamnya, itu nanti yang dikatakan darul hijrah, di mana engkau, sahabat-sahabat engkau semua akan hijrah ke sana. Salat pertama kali 2 rakaat salat sunnah dalam peristiwa Isra. Nabi mampir dulu turun di kampung Madinah, Pak, Yasrib pada waktu itu. Naik lagi, sambung jalan lagi, Pak. Tidak langsung ke arah Palestina, tapi mampir kemana? Perbatasan Mesir, Pak. Tepatnya perbatasan Syria dan Arab Saudi sekarang. Di mana? Kampung Madian. Wantolaqa al-Buraqu yadfil musafati ila an wasala ila Madiana. Naik lagi Rasulullah, terbang lagi Buraq, mampir dulu ke kampung Madian. Di mana letaknya? Bil qurabi mim mantiqati Tabukil an. Posisinya dekat dengan tempat di mana Nabi pernah diperintahkan untuk melakukan perang Tabuk, Pak. Disitulah tempatnya. Dulu ribuan tahun yang lalu itu pernah ada kampung namanya Madian. Kaumnya kaum Madian, kampungnya kampung Madian, nabinya Nabiullah Syu'aib alaihi salam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun, Pak. Beliau mencari pokok satu tanaman yang dulu pernah berlindung di bawahnya Nabiullah Musa alaihi salam ketika dikejar oleh al-Fir'aun wa junuduh, dikejar oleh Fir'aun dan pasukannya. Sebelum membelah lautan, dia mampir di Madian, Pak. Ada satu pokok ditunjukkan oleh malaikat Jibril, summa sholat rakaatain, kemudian Nabi sholat sunnah 2 rakaat di bawah pokok tersebut, Pak. Itu di kampung Madian. Sholat Nabi yang kedua. Kemudian naik lagi, Pak. Terbang lagi ini, Buraq dibawanya Nabi bersama malaikat Jibril, mampir lagi di Bukit Sinai, Fituri Sina. Mampir lagi, Pak. Summa sara al-Buraqu ila an wasala bin Nabi salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa Jibrilu alaihi salam ila Turi Sinaa fi Misri. Jadi Bukit Tursina itu tepatnya di Mesir, Pak, sekarang. Jadi Rasulullah
mulai perjalanannya ke arah timur, tapi tidak langsung lurus Palestina, belok dulu ke Mesir. Kenapa? Malaikat Jibril ingin membawa beliau Habibuna mampir di Bukit Sinai, Pak. Maka sampai di atas di sana, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh malaikat Jibril, faqala lahu Jibril anzil ya Muhammad fasolli fanazala fasalla. Kemudian ya Muhammad, kamu turun lagi di sini, kau salatlah lagi 2 rakaat ikraman, supaya tempat ini barokah dan engkau dalam rangka memuliakan tempat ini karena perintah Allah, bi amrillahi ta'ala. Maka Nabi turun dari buruk, Pak. Turun, Nabi kemudian sholat sunnah 2 rakaat, tepatnya di atas bukit yang dulu Nabi Musa pernah mendapat firman dari Allah, Pak. Wa huwa kalimullah. Nabi Musa berdialog dengan Allah di Bukit Tursina. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mampir di sana, sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian setelah itu beliau naik lagi ke Buraq, summa raqiba al-Buraq marratan ukhra wasara bihi ila an balagha ardon fabadat lahu kusur syami, Pak. Naik lagi Buraq ini, terbang lagi, tidak langsung menuju Palestina, tapi mampir ke Sam. Sam itu mana? Syria sekarang, Pak. Dan ketika Nabi sudah mulai merendah, ibaratnya Buraq ini sudah mulai agak dekat dengan bumi, maka fabadat lahu kusur Sam. Yang pertama kali dilihat oleh Nabi itu istananya Raja Sam, Pak, pada waktu itu. Nama rajanya Habib bin Malik. Habib bin Malik ini teman kongsi perniagaannya, sekutunya Abu Lahab, tapi masuk Islam, Pak. Maka dalam kitab-kitab Maulid itu, wa wulidan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisam. Kenapa? Raja yang pertama kali menerima dakwah Nabi itu Habib bin Malik, Raja Sam, Pak. Membawa 2000 pasukannya ingin menghadap dan melihat Rasul. Kenapa? Selama itu diberikan tahu oleh Abu Lahab, Muhammad itu orangnya pendek, kecil, kusut, masam, pokoknya gak menarik. Penasaran Habib bin Malik, aku harus lihat sendiri seperti apa Muhammad ini. Maka rombongan 2000 pasukan datang ke Mekah. Waktu itu Nabi beliau habis bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar sudah masuk Islam. Sayyidina Abu Bakar tahu nih, ini orang penasaran ingin melihat kekasih gua nih. Maka sebelum bertemu, Sayyidina Abu Bakar punya taktik. Dibawanya Nabi ke pasar dulu, diberikan jubah yang baru, yang bagus, jubahnya hitam, ikat merah, jubahnya merah, ikat kepalanya hitam, Pak. Riwayat yang sahih seperti itu. Maka Habib bin Malik ini ketika bertemu dengan Rasul di luar kota Mekah, dia bertanya, ya Aba Lahabin, aina Muhammad? Mana Muhammad? Abu Lahab tertunduk, Pak. Maka Abu Bakar mengatakan, hada Muhammad, hada Rasulullah, wa hada Abdullah. Maka ketika dilihatnya Rasulullah, maka terduduklah Raja Habib bin Malik. Fata'ajjaba, kuakum, ganteng, tinggi, putih, mancung, nggak seperti yang dibayangkan ketika diceritakan oleh Abu Lahab. Ini Habib bin Malik, Pak. Maka dikatakan fababat lahu, yang nampak oleh Nabi waktu peristiwa Isra itu kerajaannya Habib bin Malik, Pak. Kemudian yang terakhir, Nabi setelah melihat turun beliau sholat sunnah 2 rakaat yang ada di kota Syam, sekarang Syria, Pak. Yordania, Syria itu Syam. Nah, Nabi kemudian oleh malaikat Jibril dibawa lagi, ya Muhammad, ya Habiballah, ayo kita naik lagi Buraq ini sampai mana? Baitalahma, Bethlehem. Ini sebelum Nabi sholat di Baitul Maqdis, Nabi dibawa oleh malaikat ke Bethlehem. Di mana Bethlehem? Kampungnya di kampung Nazaret. Surah Ali Imran 35, 36 itu semua meriwayatkan tentang peristiwa kelahiran Nabiullah Isa alaihissalam, Pak. Dan kampungnya itu kampung Nazaret, Bethlehem, Baitalahm. Nah, apa yang terjadi? Summa raqiba fantolakul buraku ila an nazala ila makanin fasalla fi faqal. Kemudian Rasul kemudian turun lagi atas perintah malaikat Jibril. Kemudian setelah sholat, malaikat Jibril nanya, atadri aina shallaita ya Muhammad? Tahukah engkau di mana kamu ini sholat?
Dan Nabi sebelumnya nggak pernah melihat tempat itu. Faqala la adri ya Jibril, aku tak tahu ini tempat apa. Faqala shallaita bi baital lahm haitsa wulida Isa ibnu Maryam. Inilah tempat di mana dulu saudaramu Nabiullah Isa ibnu Maryam yang lahir tanpa proses hubungan seorang suami istri, dilahirkan atas kalimatullah kun fayakun. Di sinilah tempatnya. Sayyidatu Maryam bintu Imran al-Adra alaiha salam, Pak. Di Nazaret, di Bethlehem. Disitulah kemudian Nabi sholat sunnah 2 rakaat. Nah kemudian setelah itu baru Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kembali naik ke Burak, baru menuju Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis, ditunggu oleh para rohnya para nabi, ruhul anbiya. Semua rohnya para nabi sudah ijtama'at kumpul di Baitul Aqsa, Pak. Malaikat ngumpul, jin-jin muslim semuanya kumpul menunggu yantadiruna biqudumin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sepakat, ayo kita tunggu semua, tunggu kedatangan Nabi, Nabi yang paling agung. Ini menunjukkan bahwa semua nabi mengakui bahwa Nabi adalah khatamul anbiya wa sayyidul anbiya. Nabilah pemimpinnya semua para nabi. Maka Nabi memimpin sholat dan semua arwah para nabi ini menjadi makmum di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini rentetan peristiwa Isra-nya, Pak. Dan sebelum dibawa naik so'idat ila sama, maka Allah perintahkan fa'amarallahu Jibrila, Allah perintahkan kepada Jibril untuk memberikan 2 khiyaro ini, 2 pilihan kepada Rasul. Yang pertama al-laban, yang pertama susu, yang kedua al-khamr, minuman tua. Nabiyu al-labana, dan Nabi memilih susu. Ini gambaran Nabi nanti ba'da wafati, sepeninggal beliau. Kalau seandainya Nabi SAW memilih tua araknya, tentu ini tidak sesuai dengan fitrah al-insaniyah. Nabi milih susu aja, kadang umat ini masih banyak yang nyari yang memabukkan. Betul apa tidak, Pak? Nabi pilih susu. Ya mabuk itu bukan mabuk arak aja loh, Pak. Mabuk dunia ini mabuk juga, Pak. Nengok mobil mewah kesengsem sampai lupa darat, itu mabuk, Pak. Mabuk mobil namanya. Tengok rumah tetangga lantai 3 catnya luar mabuk rumah itu namanya, Pak. Jadi yang memabukkan itu kullu muskirin. Setiap yang memabukkan itu haram secara fikih, tapi secara hakikat tasawuf, setiap yang memabukkan itu setiap yang melalaikan kita kepada syariat Allah, Pak. Cinta dunia melalaikan akhirat. Ngurusin istri lupa bidadari, bangun rumah lupa kubur, itu namanya mabuk, Pak. Dan Nabi SAW memilih laban, susu, Pak. Bahasa Arab itu salah harokat, salah makna. Kalau dibaca al-labanu susu, kalau dibaca al-labinu batu bata, Pak. Itu bahasa Arab, uniknya di situ. Sama hurufnya, cuman beda al-labanu wal-labin, maknanya sudah jauh. Uridul laban, khusli, saya ingin susu. Tapi kalau uridul labin, saya pengen batu bata. Makanya di dalam kitab Fiqhul Jinayat, sunnah mayit itu diberikan labin, Pak. Batu bata, batu tanah yang dimpleng-pleng, terus dikeraskan, dibakar. Itu biasanya untuk ganjel mayit supaya nggak geblak. Nek coronggonku jengene apa, Pak? Ugel-ugel. Gelu apa ugel-ugel? Gelu. Gelu bahasa Indonesianya apa, Pak? Ya gelu lah pokoknya gitu. Enggak, ini mata rantai, Pak. Dari sinilah kita bisa melihat gambaran secara utuh. Apa sajakah peristiwa yang terjadi pada waktu peristiwa Isra Mi'raj itu. Nah kita bahas yang Isra-nya ini secara ringkas sebetulnya. Ini bukan secara terperinci, ini masih ringkas, Pak. Karena jatah saya cuma 3 hari. Kecuali Pak Ketua 7 hari berturut-turut, baru saya bahas secara detail, Pak. 3 hari ya secukupnya gitu, Pak. Orang di masjid lain biasanya 3 tahun aja belum khatam, ini 3 hari harus khatam masalahnya. Jadi paham tak paham, mudah-mudahan paham lah gitu, Pak. Jadi ada pertanyaan, waktu Isya sudah masuk, Pak Ji? Sudah kan? Hadanallahu wa iyyakum. Kita lanjutkan nanti terakhir di Ahad pagi, kita bahas secara detail karena minggu pagi itu waktunya panjang. Apa sajakah yang terjadi ketika Nabi naik sampai Sidratul Muntaha? Apa saja peristiwanya kita kumpas dengan tuntas dan tuntas sebagaimana keterangan pada kitab-kitab di kitab sirah yang muktamad oleh para ulama-ulama ahli sejarah. Hadanallahu wa iyyakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.